Para muhibbin rahimakumullah, banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang faidah amal. Contoh suratul Waqiah, bila membacanya tiap malam maka Allah akan menolak kefakiran, kesusahan hidup baginya. Kadang-kadang surat Al-Waqiah itu sudah kita amalkan bertahun-tahun, tetapi hidupnya masih susah. Hidupnya masih susah. Kadang-kadang di dalam hati ada timbul geritik, apabila juga datangnya keluasan rezeki ini dari Allah. Nah, hal demikian itu hendaknya keterlambatan itu dari pihak kita, bukan dari pihak Allah. Kenapa pemberian-pemberian itu tidak datang kepada kita padahal kita sudah beribadah kepada Allah? Kenapa pertolongan itu tidak datang kepada kita padahal kita sudah berdoa kepada Allah? Maka itu semua adalah disebabkan dari pihak kitanya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membuat lambat itu kitanya. Nah, membuat lambatnya datang bantuan itu akibat dari kita, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min 'adati katsirin minan nas ay yatabarramu minal balaya wal masaib wa ay yusari'u ila ad-du'a wal iltija' ila Allah ay yakshifa anhum dhalik wa yaruddahu anhum. Dan setengah kebiasaan kebanyakan manusia, mereka itu tidak nyaman daripada bala dan musibah. Itu umumnya manusia. Umumnya manusia itu kadang merasa nyaman dengan datangnya bala, dengan datangnya musibah. Walaupun ada segelintir orang yang gembira apabila datangnya musibah itu. Seperti sebagian dari orang-orang yang arif dengan Allah. Wurudul musibah Idul Arifin. Datangnya musibah itu adalah hari rayanya orang yang ma'rifat dengan Allah. Tapi umumnya manusia kita ini kada nyaman dengan bala, kada nyaman dengan musibah. Dan bahwa mereka itu bersegera kepada berdoa dan menyandarkan dirinya kepada Allah, bahwa Allah bukakan daripada mereka yang demikian itu, dan Allah tolak yang demikian itu dari mereka. Nah, itu sudah kebiasaan kita. Datang ada musibah, kita lakas saja berdoa lawan Tuhan supaya dihilangkan musibah ini. Datang bala kepada kita, lakas saja kita berdoa, mudahan bala ini sudah diangkat daripada kita. Fa illam tazhar lahum alamatul ijabah min Allah Ta'ala istabta'u nawal Allah. Apabila tidak nampak bagi mereka tanda-tanda dikabulkan Allah, mereka menganggap lambatnya datang bantuan Allah. Ini orang kena musibah ini, orang kena bala ini, begitu berdoa kepada Allah, berdoa tiap hari kepada Allah, kada nampak juga pertolongan Allah, kada nampak juga lagi bantuan dari Allah. Mereka merasa lambatnya Allah ini mengabulkan doa ini apabila juga istabta'u, mereka merasa lambat datangnya. Duna ayyadhkuru wa yulahizu taqsirahum bil iqbal ala Allah Ta'ala, tanpa mengingat mereka, tanpa menilik mereka akan kekurangan mereka pada berhadap atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Allah ini memperlambat nih bantuan,
seolah-olah dianggap Allah itu memperlambat mengabulkan doa tanpa memandang kepada kekurangan kita. Kekurangan kita, kita kadang memandang kekurangan itu dari kita. Jadi seolah-olah kita ini sudah pas. Tinggal pertanyaannya, kenapa Allah memperlambat doa ini? Tanpa memandang kekurangan mereka dalam berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, minan nuhudi ilal wajibati allati kallafahumullahu 'alaiha wal ibti'adi anil muharramat allati nahahum anha. Tanpa memandang mereka itu akan bangkitnya mereka kepada kewajiban yang diwajibkan Allah dan menjauh dari perkara yang diharamkan, yang dilarang Allah daripadanya. Kadang memandang diri seorang nih banyak kewajiban yang tertinggalakan, banyak yang haram masih digawi. Berdoa lawan Tuhan kada kabul-kabul, dikira Tuhan kada mengabulkan. Padahal kita nang banyak lagi melanggar hukum Allah, banyak lagi nang wajib kita tinggalkan. Aqbil 'ala Allah Ta'ala bi kulliyatik tajidin nawala amamak. Berhadaplah engkau atas Allah sepenuhnya. Nah, berhadaplah kepada Allah sepenuhnya, engkau temui itu pertolongan di depan engkau. Nah, coba bujur-bujur lawan Tuhan tuh berhadap, jangan setengah-setengah. Nah, bujur-bujur lawan Tuhan tuh minta, niscaya pertolongan itu ada di hadapan kita. Nah, jadi masalahnya kita yang mesti diperbaiki bagaimana caranya, caranya supaya doa itu didengar oleh Allah. Kayak apa supaya amaliyah yang kita amalkan ini ada faidahnya. Membaca waqiah bertahun-tahun tetap hidup susah, membaca waqiahnya kada bujur, beadabnya kada membaca surah waqiah itu. Waktu membaca Fatihah itu kada seluruh tubuh berhadap kepada Allah. Mungkin hanya jasmaninya berhadap kepada Allah, tapi hatinya kada kepada Allah. Sehingga surah Fatihah yang waqiah yang kita baca itu hanya paling mendatangkan pahala kepada kita, tapi kada sesuai dengan yang kita harapkan, daripada hilangnya kesusahan hidup itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi aqbil 'ala Allah Ta'ala bi kulliyatik tajidin nawala amamak. Berhadaplah kepada Allah itu dengan keseluruhan engkau. Artinya zahir berhadap kepada Allah, batin pun berhadap kepada Allah, niscaya engkau dapati pertolongan itu di hadapan engkau. Ujar Nabi kita, bila engkau ada kesusahan, engkau ada permohonan kepada Allah, ambil wudu yang sempurna, sembahyang 2 rakaat sunat. Rakaat pertama baca Fatihah, sambung Allahullah ayat kursi. Rakaat kedua baca Fatihah, sambung Amanar Rasul. Tuntung sembahyang baca doa, Allahumma ya ma'mana kulli wahid, ya sahiba kulli farid, ya qariban ghaira ba'id, ya syahidan ghaira ghaib, ya ghaliban ghaira maghlub, ya hayyu ya qayyum. Terusnya baca digawi sudah, kada biris juga hajat ni, kada tuntung juga. Makanya Nabi bila ada hajat kepada Allah, laksanakan itu. Sudah digawi tiap malam dikerjakan. Bukan kesalahannya dari Allah, mungkin kita sembahyangnya itu kada sepenuhnya berhadap kepada Allah. Sembahyangnya jasmani aja kepada Allah, tubuhnya aja menghadap kiblat, tubuhnya aja menghadap Ka'bah, tapi hatinya kadang menghadap kepada yang ampun Ka'bah itu. Nah, mestinya sembahyang itu kita supaya keseluruhannya tubuh kita menghadap Baitullah, hati kita menghadap yang ampunnya Baitullah itu. Nah, bila macam itu dilaksanakan sembahyang hajat itu, niscaya akan kita dapati apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para muhibbin rahimakumullah. Qila li Ibrahim ibni Adham ma baluna nad'u fala yustajabu lana. Dikatakan orang kepada Imam Ibrahim bin Adham, apa keadaan kami ini berdoa kepada Allah tidak dikabulkan doa kami. Nah, apa kami ini masalahnya nih? Berdoa kada kabul-kabul doa. Ibrahim bin Adham menjawab, ujar Sidin, li'annakum arabtumullah falam tuti'u. Pertama itu, kenapa doa itu kada dikabulkan oleh Allah? Kenapa pertolongan selalu lambat datang dari Allah? Kenapa amaliyah-amaliyah yang kita lakukan kada kelihatan manfaatnya? Pertama, ujar Sidin, kalian itu kenal kepada Allah tapi tidak taat kepada Allah. Kita tahu bahwa Allah itu Tuhan, kita tahu Allah itu Esa, tahu Allah itu Maha Kuasa, tahu Allah itu Maha Berkehendak, tahu Allah itu yang memberi manfaat, tapi kita kada taat lawan Allah. Kada taat lawan Allah artinya berhujung tahunya aja, tahu bahwa Allah itu ini itu, tapi kada taat. Nah, taat juga bercampur lawan nafsu. Nang mana disuruh Allah pas lawan nafsu, bakal tujubana menggawi. Perbuatan taat nang pas lawan nafsu, maka tujubana menggawi. Itu sebenarnya taat lawan nafsu, bukan taat kepada Allah. Buktinya kalau ada perkara yang disuruh Allah tapi kada sesuai dengan nafsu, kada tagawi. Bila ada perintah Allah nang pas dengan nafsu, rajin menggawinya. Berarti kita kada taat lawan Allah sebujurnya, taat lawan nafsu kita, taat lawan nafsu kita. Nah, pertama itu Jasidin, kenapa amalan ini kada kelihatan manfaat, doa bina kada kabul. Satu Jasidin, kalian itu karena lawan Allah tapi kada taat sebujur taat lawan Tuhan itu. Yang kedua, wa arabtumur rasul sallallahu alaihi wasallam falam tattabi'u sunnatah. Yang kedua Jasidin, kalian tahu Rasulullah itu tapi kalian tidak mengikuti sunnahnya. Lawan Rasulullah tahu bahwa beliau itu uswatun hasanah, ikutan yang baik. Tahu bahwa siapa mengikuti Rasulullah berarti mengikuti Allah. Tahu siapa cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah. Tahu aja tapi kadang mau mengikuti sunnahnya. Nah, kadang mengikuti sunnahnya. Kalaupun mengikuti sunnah juga nang sesuai lawan nafsunya. Contohnya apa? Harum-haruman, bakal tujuh harum-harum ini sunnah Nabi, pas lawan nafsu. Kawin sunnah Nabi, bakal tujuh kawin ini sunnah Nabi. Tahajud malam bang, sunnah Nabi juga, kenapa kada digawi? Karena kada sesuai lawan nafsu. Nah, jadi sunnah Nabi namanya nang pas lawan nafsu ya digawi, namanya nang kada sesuai lawan nafsu, sunnah Nabi kada digawi. Sebenarnya mengikuti nafsu bukan mengikuti sunnah Nabi. Wa arabtumul Qur'an falam ta'malu bihi. Yang ketiga ujar Ibrahim bin Adham, kalian itu mengenali Al-Qur'an sebagai imam. Quran itu imam. Kan dikubur ditanya kaina, waman imam mukanya, siapa imam engkau? Apa jawabannya? Imam Syafi'i kada mau jawabannya. Waman imamuka, siapa imam engkau? Al-Quran imami. Nah, kalian tahu Quran itu sebagai imam tapi falam ta'malu bih, kada mengamalkan dengan Quran, kada mengamalkan dengan Quran. Ada nang kada mengamalkan dengan Quran itu karena merasa sulit. Ada nang kada mengamalkan Quran itu karena dianggap itu kada bagus. Nah, berat lagi nih. Tapi jam kada mengamalkan Quran, kada sanggup mengamalkan. Nabi jam kada mengamalkan Quran,
asal ada cucuk lawan wah ini jahat lagi. Yang keempat, wa akaltum ni'amallah ta'ala falam tu'addu syukraha. Yang keempat, kenapa doa kalian itu tidak dikabulkan Allah? Kalian makan, minum, menggunakan nikmat Allah tapi tidak menunaikan syukurnya kepada Allah. Makanan Tuhan dimakan, minuman Tuhan diminum, pakaian yang diberikan Tuhan dipakai, tapi kadang menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi Tuhan duit sagan bagak, diberi Tuhan harta sagan bersumbung-sumbung, diberi Tuhan kekuatan sagan menindas orang lain. Ini ngarannya kadang mensyukuri nikmat Allah. Yang kelima, wa arabtumul jannah falam tatlubuha. Yang kelima, sebabnya adalah kalian tahu surga, kenal semua lawan surga. Dari keterangan Nabi, Al-Quran, para ulama, surga itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Tahu, tapi kadang kepingin. Kadang kepinginnya lawan surga. Falam tatlubuha, tidak mencari surga. Maka tahu surga itu nyaman, surga itu nikmat, surga itu semuaan terkumpulan nyaman-nyamannya, tapi kalian kadang mencarinya, kadang mencari surga. Wa arabtumun nar falam tahrabu minha. Kalian tahu neraka. Neraka itu kumpulan segala kesusahan, neraka kumpulan segala penderitaan, tapi didatangi. Wa arabtumus syaitan falam tuharibu. Kalian kenal kepada syaitan tapi kalian tidak memusuhinya. Padahal Al-Quran sudah menyatakan syaitan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata, tapi dikawani. Wa arabtumul mauta falam tasta'iddulah. Kalian tahu akan kematian itu pasti datang, tapi kadang mempersiapkan diri, ada bersiap-siap. Wadafantumul amwat falam ta'tabiru. Kalian menguburkan orang mati tapi kadang mengambil pedoman. Yang ke-10, wa taraktum uyubakum wastaghaltum bi uyubin nas. Kalian itu meninggalkan mencari aib sendiri, sibuk mengurus aib orang lain. Nah, itu sebabnya ujar Ibrahim bin Adham, amaliyah kita ini kada kelihatan faidahnya. Doa kita kada kelihatan kabulnya karena kita melakukan 10 perkara tadi. Nah, jadi bila mana doa itu kada kabul, amaliyah kita ini kada kelihatan faidahnya, itu kesalahannya dari kita. Kesalahan dari kita, bukan dari Allah, bukan Nabi kita kada bujur. Makanya Nabi membaca ini bagus. Kenapa pina susah aja? Nah, bukan nabinya nang kada bujur, kita nama amalakannya nang kada sesuai. Nang kada sesuai dengan petunjuknya, kada sesuai dengan aturannya. Siapa membaca ajar Nabi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis sama wa samiul alim 3 kali, dia akan selamat daripada binatang-binatang buas menggigit segala macam. Baca pagi 3, malam 3, dipatok ular aja juga masih. Makanya Nabi yang baca ini aman daripada dipatok binatang buas. Nah, bukan nabinya nang kada bujur. Nah, cara kita membacanya nang kada bujur. Nah, cara kita mengamalkannya nang kada sepenuhnya berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, auhallah ila Daud alaihi salam. Allah berwahyu kepada Nabi Daud alaihi salam, anmur bani Israel an la yadkhulu baitan min buyuti illa biqulubin zahirah wa absarin khashi'ah wa aydin naqiyah fa inni la astajibu li ahadin minhum ma dama li ahadin min khalqi mazlimah.
Ujar Tuhan, wahai Nabi Daud, perintahkan kepada Bani Israel, jangan hendak masuk ke rumahku. Jangan hendak masuk ke rumahku. Kita sembahyang, itu berarti kita masuk ke rumah Allah, walaupun sembahyang kita di rumah. Nah, kita berdoa berarti kita masuk ke rumah Allah. Kita berzikir berarti kita tuh sebenarnya masuk ke rumah Allah. Itu hakikatnya. Kita sembahyang itu kita berada di hadratillah. Kita sembahyang itu berada di hadapan Allah. Ujar Tuhan, wahai Daud, perintahkan kepada umat engkau, jangan masuk ke rumahku, jangan hendak berdoa, jangan hendak sembahyang, jangan hendak itu ini, illa biqulubin tahirah, melainkan dengan hati yang bersih. Hati yang bersih. Nah, jadi kita berdoa lawan Tuhan, berdoa kepada Allah, sembahyang, tapi hati kita ini ada masih dengki, hati kita ada masih dendam kepada orang, hati kita ini ada maksud jahat kepada orang, hati kita ini hendak tinggi. Nah, kayak apa hendak masuk ke rumah Allah? Artinya kayak apa hendak doa kita itu didengar oleh Allah kalau hati kita macam itu. Illa biqulubin tahirah wa absarin khashi'ah, dan mata yang khusyuk, wa aidin naqiyah, dan tangan yang bersih daripada kezaliman-kezaliman. Fa inni la astajibu li ahadin minhum, bahwa aku tidak akan mengabulkan bagi seseorang mereka itu selama ada bagi seseorang makhlukku kezaliman terhadapnya. Kita ini ada menganiaya orang dan kita belum lagi minta halal. Kita ada menipu orang belum kita selesaikan. Berdoa kita kepada Allah. Nah, Allah kadang akan menghiraukan doa kita itu. Jadi di kita ini masalahnya. Di kita masalahnya. Kalau hendak semua tadi ditolong Allah, hendak semua tadi jadi baik, nah baikilah diri kita. Nah, baikilah diri kita. Allah kadang akan menuangkan air yang bersih ke dalam bejana yang masih kotor. Artinya wadah kita ini masih rigat, wadah kita ini masih banyak kotorannya, tentu kita kadang akan menuangkan air yang bersih ke dalamnya untuk diminum. Nah, Allah pun demikian, kadang akan memberi pertolongan kepada kita, terutama pertolongan rohani. Pertolongan rohani, peningkatan iman, peningkatan takwa, kadang akan Allah berikan itu kalau hati kita ini kotor. Kalau hati kita masih mencintai sesuatu yang dilarang Allah mencintainya. Nah, kalau kita masih membenci sesuatu yang Allah suruh untuk mencintainya. Nah, kalau itu demikian dalam hati kita, maka amalan kita baca kadang jadi faidah yang sesuai diharapkan. Berzikir 1000 kali sehari, 10.000 sehari berzikir, kada kelihatan peningkatan iman, kada kelihatan peningkatan tauhid, kada kelihatan peningkatan takwa, padahal berzikir 10.000 sehari. Kenapa sebabnya? Nah, karena Allah melarang masuk ke rumahnya kalau kita masih berlumuran dengan najis maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah bagian daripada maksud hikmah yang ke-207 ini. Janganlah engkau menganggap keterlambatan itu dari Allah, tetapi keterlambatan itu datangnya dari diri engkau sendiri.